Salam sejahtera saudara-saudara semua. Kembali kita akan belajar Alkitab praktis dalam satu topik, Yerobeam versus Rehabeam, awal petaka pecahnya Israel. Nah, berikutnya diambil dari 2 Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara siapkan dulu, panjenengan baca baik-baik, panjenengan ikuti alur ceritanya, lalu kita kupas bersama dan kita tarik pelajarannya bagi kehidupan kita sekarang ini. Dua Tawarik 9 ayat 31 dikatakan bahwa Raja Salomo telah wafat. Kemudian Rehabeam putra Salomo diangkat menjadi Raja Israel. Ketika mendengar Rehabeam naik tahta, muncullah Yerobeam datang dari Mesir. Yerobeam dianggap menentang raja, maka Salomo kemudian berusaha untuk menghabisinya. Itulah sebabnya Yerobeam melarikan diri ke Mesir. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-40. Setelah mendengar Rehabeam naik tahta, mungkin Yerobeam berpikir bahwa ini ada harapan baru, sehingga aku tidak lagi dikejar-kejar. Maka dia menghadap Rehabeam dan berkata kepada Rehabeam, "Dulu ayahmu menindas aku. Kalau engkau akan memberikan keringanan, aku dan suku-suku utara," dan karena Yerobeam punya pengaruh besar terhadap suku-suku utara, "akan tetap setia dan loyal kepada Israel." Lalu Rehabeam meminta pertimbangan kepada para penasehat, para tua-tua, para sesepuh. Nah, orang-orang sesepuh ini berkata, "Sudahlah, longgarkanlah atau berilah keringanan supaya Israel bisa tetap bersatu dan suku-suku utara tetap loyal dan setia kepada Israel." Tetapi kita perhatikan juga bahwa kemudian Rehabeam juga mendapatkan pengaruh dari orang-orang muda, orang-orang penting di kerajaan Israel, berkata, "Nggak usah, jangan. Kalau dulu Salomo ayahmu menekan Yerobeam dan suku-suku utara dengan keras, engkau sekarang harus menekannya lebih keras lagi." Rehabeam berpikir apa yang akan dia lakukan terhadap Yerobeam dan suku-suku utara. Dipanggillah Yerobeam. Coba perhatikan ayat 11 dan 14 dari 2 Tawarik pasal 10. Rehabeam berkata begini kepada Yerobeam, "Kalau dulu ayahku menghajar kamu dengan cambuk, maka aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Nah, artinya bahwa Rehabeam akan memperlakukan lebih keras lagi Yerobeam dan suku-suku utara. Kita nggak tahu kenapa demikian. Mungkin Rehabeam juga masih menyimpan kebencian Salomo kepada Yerobeam, kita nggak tahu. Lalu dia teruskan itu dan dia berharap bahwa akan mendapatkan upeti yang lebih besar, kesetiaan yang lebih besar atau apa, saya nggak tahu. Tetapi faktanya bahwa Rehabeam mengambil keputusan. Dia mengabaikan saran dari tua-tua, dia mengikuti orang-orang muda dan tentu saja kehendak hatinya, dan bahkan dia lupa meminta petunjuk Tuhan. Maka diputuskanlah bahwa dia akan memperlakukan Yerobeam dan suku-suku utara dengan lebih keras lagi. "Baik, kalau begitu, sudah, aku akan pulang." Nah, lalu kemudian berembuklah Yerobeam dengan teman-temannya, dengan para pendukungnya, suku-suku utara. Dia berembuk dan berunding, "Oke, kalau begitu ya sudah, kita akan buat kerajaan sendiri saja." Maka kemudian mereka sepakat untuk menobatkan Yerobeam menjadi raja atas suku-suku utara. Dan kemudian dikenalah kerajaan itu kemudian menjadi kerajaan Israel, yaitu kerajaan suku-suku utara yang memisahkan diri. Sekarang tinggallah Rehabeam dengan suku Yehuda yang kemudian kita kenal dengan kerajaan selatan. Itulah yang terjadi kenapa kemudian kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Nah, saudara-saudara,
terjadilah pertempuran-pertempuran antara pasukan Yehuda dengan pasukan utara. Nyaris saja terjadi bentrok dan perang saudara, sampai kemudian melalui Nabi Semaya yang datang kepada Rehabeam untuk mengingatkan Rehabeam, jangan kamu bertengkar dan jangan terjadi perang saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sejujurnya bahwa kitab Tawarik itu 1 dan 2 Tawarik itu sebenarnya dalam konteks tertentu itu dalam tanda kutip pro Yehuda, pro Selatan. Sementara kitab 1 dan 2 Raja-Raja itu dalam tanda kutip pro Utara, pro Israel. Nah, jadi panjenengan bisa amati di sana bahwa kitab Tawarik bercerita tentang raja-raja selatan, raja-raja Yehuda. Nah, raja-raja utara akan disebut di kitab Tawarik kalau ada kaitannya atau ada jalinan cerita dengan raja-raja selatan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perikop yang kita pakai tidak menjelaskan alasan yang kuat bagi Yerobeam untuk melakukan pemberontakan atau berselisih dengan Salomo yang menurut saya menjadi percikan pertama, yaitu konflik antara utara dan selatan. Tetapi kalau panjenengan melihat kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 11, di sana akan jelas terlihat bagaimana penjelasan tentang alasan yang memang sangat kuat bagi Yerobeam untuk melakukan pemberontakan, untuk berkonflik dengan Salomo. Dan saya yakin ketika kemudian Salomo membenci Yerobeam dan Yerobeam lari ke Mesir mencari suaka, di dalam hati Yerobeam mungkin sudah merencanakan sebuah rencana makar gitu, rencana yang sudah disusun matang ketika dia berada di pelarian atau ketika dia ada di Mesir. Maka kemudian ketika momentumnya tepat, Yerobeam pulang ketika Salomo sudah mati. Nah, saudara-saudara, sebenarnya konfliknya itu adalah soal ketika Salomo membuat proyek di Milo. Ini ada di 2 Raja-Raja pasal 11, panjenengan baca sendiri ya. Salomo membuat proyek Milo, tetapi ada persoalan. Ia menutup tembusan tembok kota Daud. Nah, Yerobeam nggak suka ini. Lalu kemudian dia bertentangan dengan Salomo, dan Salomo menganggap itu sebagai sebuah pemberontakan. Nah, sangat menarik di dalam kitab Raja-Raja yang saya katakan dalam tanda kutip pro utara itu tadi, disematkan kisah Nabi Ahia. Nah, ini menarik. Ini kan yang di dalam kitab 2 Tawarik nggak ada, karena pro selatan gitu dalam tanda kutip ya. Nah, Ahia ini datang kepada Yerobeam, dan seorang nabi pasti membawa pesan Tuhan. Jadi nampaknya memang Tuhan itu sudah apa ya, kalau boleh saya katakan dalam hati, alah wis kono karepmu lah dikandani angel, karena kita lihat bahwa Salomo pun sudah mulai undur dari Tuhan dan benih-benih perpecahan itu sudah ada. Tuhan sudah mulai jengkel hatinya. Ya sudahlah, maka diutuslah Ahia, dan Ahia ini ngomong kepada Yerobeam, Yerobeam, ya sudahlah, Salomo sekarang sudah jauh dari Tuhan, sudah kamu siap-siap aja, 10 suku itu pisahin aja lah dari kerajaan Israel bersatu begitu, pisahin aja lah. Tapi aku akan tetap memakai Yehuda, karena Yehuda adalah sebagai terah Daud, wangsa Daud begitu. Nah, lalu bagaimana dengan kamu nanti kalau kamu misahin diri? Nah, ini terjadi sebelum Rehabeam naik tahta loh. Ini Salomo masih eksis ini. Nah, saudara, tapi Ahia sudah datang kepada Yerobeam. Nah, tapi dikatakan di sana dalam 2 Raja-Raja pasal 11 bahwa kamu pun akan mendapatkan berkat yang sama seperti berkat wangsa Daud kalau kamu tetap berpegang pada perjanjianku. Kalau kamu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kalau kamu lurus, kamu taat dan setia kepada Tuhan. Panjenengan bisa lihat di dalam ayat 38 2 Raja-Raja pasal 11 itu, Ahia sudah ngomong begitu. Maka ketika kita gabungkan cerita dari yang pro utara dan pro selatan, kita akan melihat gambaran yang lengkap bagaimana intrik yang terjadi antara Salomo, Rehabeam, dan Yerobeam. Lalu seolah-olah kita melihat bahwa Allah berperan dalam konflik itu. Saya kira tidak. Kenapa, saudara?
Sekali lagi, mungkin Allah sudah jengkel hatinya melihat kelakuan bangsa pilihannya seperti itu. Salomo sudah mulai berpaling dari Tuhan, sudah mengikuti istri-istrinya untuk menyembah Allah lain, dan Allah sudah melihat bibit-bibit perpecahan itu. Maka kemudian dia, ya sudahlah, biarin aja lah. Tapi Allah tidak meninggalkan mereka sendiri loh. Allah tidak kemudian terus tanjarno wis ben gitu, tidak. Allah masih tetap memberikan syaratnya. Aku akan memelihara wangsa Daud, karena Allah punya rencana besar keselamatan kan dari bangsa Daud. Nah, asal mereka setia kepada Tuhan, demikian pula pada kerajaan utara, asal mereka setia kepada Tuhan, maka mereka juga akan tidak kehilangan berkatnya. Nah, disinilah saudara-saudara kita bisa melihat apa yang terjadi berikutnya. Ketika kerajaan itu benar-benar pecah, apa yang terjadi? Coba panjenengan bacalah dalam kitab Tawarik. Mana raja-raja yang setia kepada Tuhan? Semuanya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kalaupun ada yang mula-mula kemudian luar biasa begitu, tapi akhir hidup mereka juga sama saja, mereka jauh dari Tuhan. Nah, apalagi kerajaan utara, saudara, semua jahat di mata Tuhan semuanya. Nah, itulah terjadi, saudara. Maka saya sebut sebagai petaka pecahnya Israel. Kenapa petaka? Sesudah itu mereka hidup jahat di mata Tuhan, sampai kemudian mereka habis oleh pembuangan. Mereka dihukum Tuhan, diizinkan Allah masuk ke dalam pembuangan. Nah, sampai di sini kita bisa melihat, kita bisa renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, rencana Allah melawan rencana manusia. Rencana Allah itu tidak pernah gagal. Ini kan kita melihat seolah-olah rencana Allah gagal, tetapi tidak, rencana Allah tidak pernah gagal. Yang gagal itu siapa? Ya kita ini yang tidak mengikuti rencananya, maka kita gagal menikmati kemuliaan dari rencana Allah itu. Yerobeam, Rehabeam, saya pikir mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Rehabeam, kalau dia nggak memiliki kapasitas juga nggak akan bisa memimpin bangsa Yehuda. Yerobeam, kalau dia tidak memiliki kapasitas juga tidak akan diangkat oleh Salomo untuk menjadi mandor proyek di Milo. Dan juga tidak mungkin suku-suku utara mempercayakan kepemimpinan kepada Yerobeam. Salomo, kita sudah tahu hebatnya Salomo. Tetapi lihat saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, ada beberapa hal. Yang pertama, mereka abai kepada pimpinan dan hikmat Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Jangan mengabaikan apa yang menjadi firman Allah. Jangan mengabaikan hikmat dan tuntunan yang diberikan kepada Tuhan. Yang kedua, soal ego. Egonya Rehabeam, egonya Yerobeam, egonya Salomo. Ini juga menjadi penting bagi kita ketika kita melayani. Jangan sampai ketika Tuhan memakai kita dalam sebuah rencana yang besar pelayanan itu, yang main ego kita gitu loh. Apalagi kita menggunakan pembenaran-pembenaran suara kenabian seperti yang diterima oleh Yerobeam, Nabi Ahia. Itu dia anggap kemudian menjadi pembenar bagi dia untuk melakukan separatisme, untuk pecah dari kerajaan Israel bersatu. Dan nah, kalau dia mengikuti Ahia gitu ya nggak apa-apa, saudara. Lalu akhirnya juga memberontak kepada Tuhan. Tapi beruntung sekali ketika kemudian hampir terjadi perang saudara, Rehabeam mendengarkan suara Nabi Semaya. Nah, ini masih ada sisi positifnya. Nah, mari kita belajar dari sini supaya ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam kehidupan kita bergereja, supaya kita semua bisa mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dan kita menikmati kemuliaannya yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati Anda semua.